Oke, selanjutnya kita akan membahas solusi untuk nomor 5. Di sini soalnya untuk menentukan nilai akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kalau kita memiliki persamaan seperti ini, x kuadrat minus 4ax minus 5, berarti di sini a-nya adalah 1, b-nya adalah minus 4, dan c-nya itu adalah minus 5. Nanti kalau secara manual kita perolehnya, x1-nya sama dengan 5 dan x2-nya adalah minus 1. Nah, ini persamaan umumnya, yang mana D itu adalah B kuadrat minus 4AC. Berarti di sini kan ada 3 variabel ya kurang lebih yang akan kita gunakan, yaitu A, B, dan C untuk menentukan nilai X1 dan X2 yang mana menyatakan akar-akarnya. Jadinya di sini kita memiliki variabel A. Di sini kita memiliki variabel A. Katakanlah kita memiliki contoh seperti ini ya. A-nya berarti 1, B-nya sama dengan minus 4, C-nya sama dengan minus 5. Oke. Kemudian di sini ada variabel D yang kita simpan saja dulu D. D itu sama dengan B kuadrat. B kuadrat minus 4AC. 4 bintang A bintang C. Oke. Atau kalian kalau mau kuadrat bisa B kali B ya. Jadi B pangkat 2 sama saja. Di sini kemudian kita bisa menentukan akar-akarnya. Jika D adalah lebih besar dari 0, berarti if D lebih besar dari 0, maka akar-akarnya real dan nilainya X1 dan X2, di mana rumusnya adalah X1 minus sama dengan minus B ditambah akar D per 2A. Maka if D lebih besar dari 0, maka di sini X1 sama dengan minus B ditambah akar D ya. Akar D itu kita pakai saja D pangkat 0,5 ya. 0,5 dibagi 2A. Dibagi 2A ya, berarti ini keseluruhannya. Oke. 2 bintang A. Kalau dilihat dari rumusnya ya. Kalau dilihat dari rumusnya itu 2A di sini. Kemudian X2-nya itu sama, tapi dia B-nya itu di sini di depannya dia negatif. Nah, di sini ya negatif. Seperti ini. Dan kemudian akar-akarnya real. Berarti ini akar real, berarti tidak imajiner. Kemudian kita klik saja, kita print saja, print X1 X2 ya. Kita tulis saja akar real di sini. Akar real X1 X2. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada beberapa gangguan. Di sini kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan hasilnya akar real 5 dan 1. Dan jawabannya sama, 5 minus 1. Jadi sama solusinya yang ditawarkan. Ya, atau kita bisa menulisnya seperti ini. Misalkan akar realnya X1, kita kasih saja float ya. Kita kasih, ini cuman style aja, jadi kalian tidak usah terpaku dengan ini. Dan X2 sama dengan kita bikin floatnya 2 saja. Kemudian di sini kita X1 dan X2. Oke. Ini hanya untuk mempercantik aja tampilannya.
Kayak jadi X1 itu 5, X2 itu minus 1. Kemudian selain itu jika D-nya sama dengan 0, maka X1, X2-nya ini tanpa nilai akar D ya. Karena pasti D-nya ini 0. Maka kita bisa pakai else if. Else if di Python itu adalah elif. Oke. Jika D-nya lebih besar, selain itu jika, berarti else if kondisinya D-nya sama dengan 0 ya, atau kita bisa pakai tidak tanpa tanda kurung atau tanda kurung ya. Maka kita copy saja di sini. Command C. Oke. Kemudian di sini D-nya sudah 0. Di sini sudah 0. Maka akar-akarnya pasti sama. Ya, nilainya sama. Akar-akarnya real X1 dan X2 adalah selain itu jika D sama dengan 0, maka nilai X1 dan X2 ini nilainya sama. Ya. Akar real X1 sama X2. Kita tulis saja seperti ini. X1 sama dengan X2. Selain itu, maka di sini selain itu semua berarti else, maka tampilkan pesan akar-akar tidak real. Karena apa? Karena misalkan D-nya dia lebih kecil dari 0, yang mana kondisinya lebih kecil dari 0, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang imajiner, yang bernilai akar minus. Nah, itu merupakan akar-akar tidak real. Kita copy saja di sini ya. Menampilkan pesan akar tidak real. Oke, seperti ini. Oke, jadi inilah solusi untuk nomor 5. Oke, kita coba saja jalankan. Ini oke, kemudian kita coba ganti-ganti nih variabelnya 2, minus 4. Dan seterusnya kita jalankan. Nah, nih masih akarnya real 11,48 minus 348. Misalkan kita cari ya, C-nya 0 di sini. Ini 1, kita coba. Masih X1-nya 4 dan X2-nya itu 0. Oke, jadi kalian bisa mencobanya untuk contoh-contoh yang menghasilkan akar real untuk yang D-nya sama dengan 0, dan juga di sini kita bisa pakai juga untuk yang tidak real. Oke, sekianlah penjelasan untuk soal nomor 5.